Halo sahabat GAN, salam pembinaan. Mari bergabung di channel Garuda Anak Nusantara, sebuah channel yang kita khususkan dalam pembinaan sepak bola anak usia dini dan usia muda untuk para pelatih, pembina, orang tua, dan siapa saja yang terlibat dalam pembinaan sepak bola usia dini dan usia muda. Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan jika ada materi-materi baru yang kami sajikan. Channel Garuda Anak Nusantara mempunyai konten-konten yaitu perbincangan, grebek latihan, pelatihan dasar, dan sport medicine. Kami menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membahas hal-hal yang sangat hangat untuk dibicarakan. Mari ikuti perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari lapangan Gedong Condet, Jakarta Timur pada hari ini Sabtu 27 Juni 2020. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi anak-anak sepak bola Indonesia. Bersama Garuda Anak Nusantara, saya Bunda Hirma dan sahabat saya di depan. Saya Nurida. Kita bersama-sama akan mencoba mengupas beberapa hal tentang pembinaan usia muda. Dan bersama kita kali ini sudah ada seorang yang boleh dikatakan punya pengalaman yang sangat panjang dalam kepengurusan PSSI, yaitu Kang Ahwani. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Baik, Bunda Irma, kita mulai saja. Kita berbincang-bincang santai tentang bagaimana kita akan kupas semuanya apa pengalaman Kang Ahwani dalam khusus pembinaan usia muda. Kang, kita tahu bahwa sekarang itu SSB sangat berkembang. Mungkin kita bisa tahu sebenarnya awal dari SSB itu sejak kapan sih dan siapa sih yang memulainya? Ya. Jadi pada tahun 80-an sudah mulai tumbuh SSB di beberapa daerah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Belum banyak jumlahnya dan namanya pun dimulai, ada yang menamakan dirinya sekolah sepak bola, ada yang menamakan dirinya kebun bibit, ada yang menamakan dirinya camp latihan sepak bola buat usia muda. Nah, setelah itu pada saat saya pertama kali menjadi pengurus PSSI pada periode 95-99, membantu Pak Yopi dan Pak Edi Simon dari Departemen Teknik PSSI pada saat itu membuat panduan-panduan bagaimana cara melatih, bagaimana program latihan dibuat untuk anak-anak usia dini dan usia muda supaya tidak sama dengan usia dewasa. Kemudian setelah itu PSSI mengadakan pendataan pertama kali tentang sekolah sepak bola dari seluruh Indonesia. Pada saat itu Pak Yopi Lepel dan Pak Edi Simon itu sudah mendata belum terlalu banyak seperti sekarang, tapi sudah di atas 100. Ya. Tetapi memasuki tahun 90-an mulai berkembang dan lebih pesat lagi mulai awal tahun 2000-an. Nah, di awal-awal kita kan kita dapat cerita dari para senior-senior sepak bola kita bahwa seperti di Jakarta ada istilahnya gawang untuk pembinaan anak-anak. Kalau saya sendiri waktu di Padang itu lebih banyak kepada klub amatir yang punya kelas yang untuk kelompok usia. Nah, mungkin di Bandung sendiri Kang Ahwani punya. Nah, itu perbedaannya dengan pembinaan yang sudah melembaga dengan SSB itu seperti apa ya? Ya, berkaitan tadi seperti Pak Yono sampaikan, dimulai seperti di Padang di klub amatir. Di Jakarta punya kekhususan. Tadi saya sampaikan karena ini saya ingin menyampaikan secara khusus. Jakarta termasuk pelopor untuk pembinaan kelompok usia dini dan usia muda dengan menyebut namanya kompetisinya Remtar dan menyebut anak-anaknya itu anak-anak gawang ya. Jadi anak-anak pemainnya disebut anak gawang, kemudian kompetisinya disebut Remtar, remaja taruna. Itu menghasilkan pemain yang banyak. Saya ingat salah satunya adalah Pak Bobi, kemudian Bang Iswadi Idris almarhum. Jadi itu yang paling serius. Yang serius yang kedua ada di kota Bandung karena kompetisi SSB antar SSB pertama ada di sana. Jadi kalau di Jakarta bernama kompetisi Remtar, di Persib itu dulu namanya kompetisi Persib kelompok usia muda. Memang tidak banyak, awalnya cuma 4 SSB. Jadi memang awal muasalnya itu seperti itu. Itu udah nama SSB dulu? Sudah. Waktu saya mulai kompetisi itu tahun 90-an sudah pakai nama kompetisi antar SSB. SSB ya? Ya, sudah. Itu masih ingat kan SSB apa waktu itu?
Ya waktu itu hanya 4, salah satunya Uni. Jadi Uni itu termasuk pelopor. Ya, pelopor. SSB Berarti udah Uni itu, lama ya, berarti dipimpin senior sama sekali itu ya. Ya. Mantan sekjen PSSI kita, itu dia merubah diri nama dari Kebun Bibit dari Kebun Bibit itu berasal dari Iya. Uni. Jadi gini, benang merahnya saya lihat ketika Kang Nuk kan waktu awal-awal Pak Azwar Anas Ya. jadi ketua umum Ketua PSSI kan PSSI waktu itu. beliau keluar dari kesekjenan. Kan beliau sekjen waktu Pak Kardono ke Pak Azwar Anas kan waktu itu Pak Nobon kalau nggak salah. Nah, itu ke Bandung bikin Uni itu. Enggak, Waktu itu. Pak Nugra itu dari awalnya waktu kuliah kan Ya, dia memang sudah pegang Uni. Oh, udah pegang. Kalau di Jakartanya kan Pak Nugra terus Setia. Oh, Setia. Setia juga termasuk yang menurut kelompok usia di Indonesia Mudanya hebat buat saya. Terutama ketika Pak almarhum Pak Murad Ya, Bung saya Ras. selalu menemani Setia. Setia termasuk yang pelopor di Jakarta juga. Mungkin sedikit ya, karena di sini tadi bisa bicaranya usia anak-anak dan remaja. Yang dikategorikan usianya anak-anak, binaan anak-anak atau grassroots itu di kategori usianya berapa itu Pak? Kebetulan sudah sama dengan yang di program sama FIFA. Di bawah 12, di bawah 8, di bawah 10, di bawah 12, di bawah 14, di bawah 16. Dulu komitmennya kalau namanya pembinaan usia muda itu berhenti di 16. Iya. 17-nya dia harus full Iya, jadi iya. pemain di perkumpulan sepak bola atau klub amatir. Dulu pengaturannya kebetulan pembina kita pendahulu kita kayaknya udah sama Bintang sama FIFA sudah mengatur seperti itu. Banyak pemain dihasilkan dari Reptar di Jakarta itu yang sangat luar biasa. Jadi asalnya seperti itu, kemudian bertumbuh dulu namanya masih Perserikatan Ya, di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera dan di Sulawesi Selatan sudah mulai tumbuh. Itu yang cikal bakalnya sehingga pemain PSSI zaman dulu kan tidak selalu punya masalah tentang rekrutmen pemain karena di klub-klub besar seperti 4 besar dulu PSSI itu punya Persija, PSMS, Persebaya dan PSM plus berikutnya Persib masuk ke situ berlima itu tidak pernah kekurangan stok pemain dari lingkungannya sendiri. Iya. Oleh karena itu kenapa sekarang tidak seperti itu lagi ya? Persija cari kemana-mana, cari Persebaya cari kemana-mana, PSMS, PSM cari kemana-mana. Mudah-mudahan kalau SSB kita nanti jauh lebih bagus, lebih tertata lagi oleh pengurus PSSI sekarang, mudah-mudahan nanti komite tetap pembinaan usia mudanya bisa Jadi seperti punya produk sendiri ya. Jadi kalau mamanya anggaplah ada satu kompetisi yang memang kompetisi resmi ya, seperti Suratin gitu. Mereka sudah punya produk sendiri, jadi tidak perlu sibuk-sibuk pada saat besok Suratin gitu. Mungkin cari-cari gitu kan. Termasuk untuk yang akademiknya. Jadi akademi pro elit kompetisi yang kelompok usia itu mudah-mudahan nanti tinggal cari-cari. Ya, jadi Persija sudah sendiri, Persib sudah sendiri, Persebaya sudah sendiri, PSM, SMS sudah sendiri. Berarti itu masuk di bagaimana manajemen di dalamnya ya, Bang? Menurut Bang Ainul bagaimana itu? Ya, itu panjang sekali pembahasannya. Jadi kita fokus ke gimana waktu awal-awal lah pendirian SSB. Tadi Kang Hawani sampaikan bahwa dimulai pada saat kepengurusan Pak Azwar Anas kalau nggak salah waktu itu. Ya, didata dari pengurusan Pak Ketua Umum PSSI Pak kedua, Azwar Anas yang kedua. Nah, itu waktu itu mungkin Kang Hawani bisa lebih ceritakan siapa aja tokoh-tokoh yang berperan di situ sehingga menghasilkan dan seperti apa, dan kita juga belum ulas ada tokoh yang cukup terkenal juga Bang Roni Patinasarani. Mungkin mengenai jadi awalnya yang merancangnya Bang Yopi Level sama Bang Edi Simon, kemudian dalam aplikasinya pembinaan usia muda suatu saat dipegang oleh Bang Yopi. Itu sebetulnya kalau berlanjut mestinya sudah jadi. Kita kadang suka heran dan awam pun suka mengatakan ketika mereka jadi pemain usia dini, usia muda hebat rasanya. Begitu usia dewasa kok tidak hebat. Jadi saya ingat dulu sering berbincang sama Bang Roni Patis almarhum, fondasi nomor 1. Karena kalau fondasinya kuat, ibarat mau membuat gedung berapa tingkat pun dia sudah siap. Ketika tidak bisa mampu berbicara di tingkat dewasa adalah karena fondasinya di sini masih harus ditambah dan lebih bagus. Saya pernah punya diskusi yang bagus dengan Firman Utina. Kenapa deh
ketika di kelompok usia dini usia muda bagus begini Pak ceritanya. Ketika kita di SMP dulu dibina untuk menang. Ya saya menang dan saya jadi pemain timnas. Tetapi saya seperti tercerabut dari acara pembinaan. Mestinya kan yang diperkuat, tapi tidak terjadi. Itu bisa diketahui ketika Pak Firman Utina ini cerita ketika datang Kolem, ketika datang Ridho, selalu mengatakan kenapa kalian bisa jadi pemain timnas dengan cara kontrol bola seperti itu. Dulu ketika kalian masih usia dini, usia muda, seperti apa latihannya? Nggak dijawab sama kawan-kawan itu, dan mereka lebih suka nge-repair, memperbaiki. Kan di timnas itu tidak ada repair kontrol bola, passing bola tidak ada. Tapi itu sudah terjadi, karena itu saya sebagai pemerhati dari sejak awal sampai sekarang itu mestinya kalau PSSI dengan Komite Tetap Pembinaan Usia Mudanya mendesain ulang, desain lebih bagus, tidak sekedar Vilanesia sebuah pemrogram yang sudah bagus, tapi mendesain secara keseluruhan yang menyangkut bukan saja teknis, tapi pengorganisasian pembinaan, penyelenggaraan kompetisinya buat mereka, persatuan untuk yang bulan, baru kita bisa maju. Karena pada awalnya juga kita sudah serius untuk pembinaan usia dini, usia muda, seperti pada saat Pak Nugraha belum jadi sekjennya Pak Kardono itu, dia jadi ketua komisi pembinaan usia muda. Tahun 80-an ya. Ada invitasi usia 12. Jamia Dahar waktu itu kan? Ya, Jamia Dahar lebih dulu. Lebih dulu itu. Oh iya. Nggak, Piala Jamia Dahar waktu itu yang kalau nggak salah untuk yang di bawah Surati itu ada Piala Jamia, tapi berlangsungnya nggak terlalu lama. Jadi pada awalnya ada Piala Jamiat buat kelompok usia dini sebetulnya. Karena usia mudanya Piala Surati. Jadi sebetulnya kalau pembinaan usia dini dan usia muda tanpa bernama SSB sebetulnya jauh ditarik lagi ke belakang, tahun 7 sudah ada. Iya, Surati. Ya. Dan orang PSSI-nya pasti melihat inspirasinya dari Jakarta karena situ ada Reptar. Tapi itu kan untuk klub waktu itu namanya klub-klub atau perserikatan yang ada. Kan berbeda ketika era 90-an yang Kang Awani dan Pak Edi Simon sama Pak Yule itu untuk meramu dalam bentuk sekelas sepak bola kan. Nah, itu kan cerita yang sebenarnya ada perubahan yang revolusioner antara pembinaan melalui klub-klub perserikatan dengan Piala Surati itu ke wadah yang namanya SSB ini. Nah, ini sebenarnya yang publik sebenarnya harus memahami ini SSB ini datangnya kapan dan dari mana ya. Bukan dari Kang Awani bilang tadi dari tahun 90-an. Nah, ini saya mau gali lagi. Ini referensinya waktu itu dari mana Kang? Ya, jadi referensinya Pak Yogi Lepel sama Pak Edi Simon itu sebenarnya udah cukup jauh. Satu, panduan teknisnya itu isinya sama dengan Vilanesia. Pasti Vilanesia juga merujuk kepada panduan teknis yang dibuat. Waktu itu direktur teknik di atas Bang Yopi, Bang Edi Simonnya adalah Ben Rastu. Itu sudah bagus. Cuman Bang Yopi sama Bang Edi Simon itu lebih jauh lagi ingin menata pembinaan SSB dengan mendata pertama kalinya PSSI buat data SSB, ditambah beliau produknya sampai sekarang juga saya simpan karena saya editor dari peraturan itu. Dia menerbitkan buku kompetisi untuk 10 tahun, jadi festival namanya. Kalau dulu namanya Karnaval, juga usia 12. Karnaval usia 12 atau kalau sekarang festival. Sudah ada itu semua, sehingga bisa dilanjut. Kalau nanti kalau sudah pembinaan usia mudanya mau menggali referensi lama, tinggal saya angkat, saya bantu, mesti bisa. Oke. Nah, ini kan selama ini kan kita tahunya di setiap kegiatan-kegiatan SSB itu ya banyak sekali pertandingan-pertandingan. Tapi teman-teman ini selalu bilang tentang kompetisi. Padahal kompetisi itu adalah suatu hal pertandingan besar ya kan. Nah, barusan aja Kang Awani bilang bahwa untuk kategori usia anak-anak kita, karena kita kan bergeraknya di grassroots, adalah tentang festival atau karnaval ya. Jadi ini bahasa yang sangat luar biasa yang baru saya dengar lagi dari Kang Awani, bahwa anak-anak di usia 10-12 tahun ini adalah mereka bersenang-senang. Bahasa karnaval itu kan sebenarnya fun. Ya kan kayak orang pawai bahasanya, kalau orang-orang kita bilang pawai gitu. Jadi bersenang-senang. Nah, menurut Kang Awani kan
sekarang ini banyak sekali kompetisi festival-festival yang tidak lagi menurut aturan itu. Karena tadi yang seperti tadi ya Firman Utina tadi ditanya, kenapa kamu pada saat ini kok jadinya begini? Karena sejak dari usia dini ini dibentuk dengan bahasa harus menang. Nah, bagaimana tuh kamu? Jadi filosofinya tertinggal, perkembangan SSW-nya merasa jauh langit, ya. Jadi kalau balik lagi jangan jauh-jauh lah, ada penggiat SSW yang suka memposting coach dari Inggris, misalnya Arsene Wenger. Pelatih usia dini, usia muda itu kewajiban utamanya apa? Membentuk pemain. Ya betul. Tidak membentuk tim. Membentuk pemain dulu. Soal tim nanti benar-benar akan ikut ketika pembinaan pemainnya itu memenuhi standar yang tinggi. Jadi ini yang terlupakan. Jadi menang-menangannya itu di situ. Orang tua akan memindahkan sebuah SSW yang satu ke yang lainnya, manakala anaknya di SSW yang satu kalah. Saya masukkan sini aja biar menang, gitu ya. Nah, padahal SSW ini tugasnya membangun fondasi, memberi pelajaran sepak bola di tingkat dasar, dan dia tidak boleh salah. Kalau salah akan terbawa terus ke tingkat berikutnya. Itu kewajiban pokok. Tapi kan situasi coach utama itu kalau di festival itu adalah ibu bapaknya yang menunggu di luar lapangan. Itu bercandanya begitu, sehingga pelatih-pelatih ini juga seperti mereduksi atau mengikuti irama ini, sehingga tugas pokok pemain yang dia binanya harusnya dimunculkan semua bisa bermain karena harus dilihat perkembangannya, kemudian menghasilkan dan seperti apa. Dan kita juga belum ulas, ada tokoh yang cukup terkenal juga, Bang Roni Patinasarani. Mungkin Bang Arif. Jadi awalnya yang merancangnya Bang Yopi Lepel sama Bang Edi Simon, kemudian dalam aplikasinya pembina usia muda suatu saat dipegang oleh Bang Roni Patinasarani almarhum juga. Itu sebetulnya kalau berlanjut mestinya sudah jadi. Kita kadang suka heran dan awam pun suka mengatakan ketika mereka jadi pemain usia dini, usia muda hebat prestasinya. Begitu usia dewasa kok tidak hebat. Jadi saya ingat dulu sering berbincang sama Bang Roni Patis almarhum, fondasi nomor 1. Karena kalau fondasinya kuat, ibaratnya mau membuat gedung berapa tingkat pun dia sudah siap. Ketika tidak bisa mampu berbicara di tingkat dewasa adalah karena fondasinya di sini masih harus ditambah dan lebih bagus. Saya pernah punya diskusi yang bagus dengan Firman Utina. Kenapa ketika di kelompok usia dini usia muda bagus? Begini Pak ceritanya, ketika kita di SSW dulu dibina untuk menang. Ya saya menang dan saya jadi pemain timnas. Tetapi saya seperti tercerabut dari akar pembinaan gitu. Mestinya kan basic yang diperkuat, tapi tidak terjadi. Itu bisa diketahui ketika Pak Firman Utina ini cerita lebih lanjut. Ketika datang Kolef, ketika datang Riddle, selalu mengatakan kenapa kalian bisa jadi pemain timnas dengan cara kontrol bola seperti ini. Dulu ketika kalian masih usia dini, usia muda, seperti apa latihannya? Nggak dijawab sama kawan-kawan itu, dan mereka lebih suka merepair, memperbaiki. Kan di timnas itu tidak ada repair about kontrol bola, passing bola tidak ada. Tapi itu sudah terjadi. Oleh karena itu saya sebagai pemerhati dari sejak awal sampai sekarang itu mestinya kalau PSSI dengan Komite Tetap Pembinaan Usia Mudanya mendesain ulang, mendesain lebih bagus, tidak sekedar Villanesia sebuah pemrogram yang sudah bagus, tapi mendesain secara keseluruhan yang menyangkut bukan saja teknis, tapi pengorganisasian pembinaan, penyelenggaraan kompetisinya buat mereka, jadi satuan utuh yang bulat, baru kita bisa maju. Karena pada awalnya juga kita sudah serius ke pembinaan usia dini, usia muda, seperti pada saat Pak Nugraha belum jadi sekjennya Pak Skardono itu, dia jadi ketua komisi pembinaan usia muda. Tahun 80-an ya? Ya, tahun 80-an. Ada invitasi usia 12, 13. Jamiat Al-Harab itu kan? Ya, Jamiat Al-Harab lebih dulu. Lebih Jamiat Al-Harab. Di sini Piala Jamiat Al-Harab waktu itu yang kalau nggak salah untuk yang di bawah Suratin itu ada Piala Jamiat, tapi
berlangsungnya nggak Iya. lama. Jadi pada awalnya ada Piala Jamiat buat kelompok usia dini sebetulnya. Karena usia mudanya Piala Suratin. Jadi sebetulnya kalau pembinaan usia dini dan usia muda tanpa bernama SSB sebetulnya jauh ditarik lagi ke belakang, tahun 7 bulan sudah ada. Iya, Suratin ya. Ya. Dan orang PSSI-nya pasti melihat inspirasinya dari Jakarta karena di situ ada Remtar. Iya, tapi itu kan untuk klub waktu itu namanya klub-klub atau perserikatan yang ada. Untuk perserikatan. Kan berbeda Ya. ketika era 90-an yang Kang Awani dan Pak Edi Simon sama Pak Yopi Lepel itu untuk meramu dalam bentuk Ya. sekelas sepak bola. Kan? Iya. Itu kan cerita yang sebenarnya ada perubahan yang revolusioner antara pembinaan melalui klub-klub perserikatan dengan Piala Suratin itu ke wadah yang namanya SSB ini. Iya. Nah, ini sebenarnya yang publik sebenarnya harus memahami ini SSB ini datangnya kapan dan dari mana ya. Iya. Dari Oke. Kang Awani bilang tadi dari tahun 90-an. Nah, ini saya mau gali lagi. Ini referensinya waktu itu dari mana, Kang? Ya, jadi referensinya Pak Yopi Lepel sama Pak Edi Simon itu sebetulnya udah cukup jauh. Satu, panduan teknisnya. Itu isinya sama dengan Villanesia sekarang. Pasti Villanesia juga merujuk kepada panduan teknis yang dibuat. Waktu itu direktur teknik di atas Bang Yopi, Bang Edi Simonnya adalah Bernard Skum. Itu sudah bagus. Cuman Bang Yopi sama Bang Edi Simon itu lebih jauh lagi ingin menata pembinaan SSB dengan mendata pertama kalinya PSSI membuat data SSB, ditambah beliau produknya sampai sekarang juga saya simpan karena saya editor dari peraturan itu. Dia menerbitkan buku kompetisi untuk 10 tahun, jadi festival namanya. Kalau dulu namanya Karnaval, kemudian usia 12. Karnaval usia 12 atau kalau sekarang festival. Sudah ada itu semua, tinggal bisa dilanjut. Kalau nanti Komite Tetap Pembinaan Usia Mudanya mau menggali referensi lama, tinggal saya angkat, saya bantu, mesti bisa. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Kang, tadi cerita tentang revolusi pembinaan usia muda tahun 90-an waktu dibentuk oleh Om Yopi Lepel dan ini bisa cerita sedikit, kan? Ya, jadi saat itu FIFA sudah mengeluarkan panduan yang namanya development. Ya, jadi ini bagian dari football development. Jadi yang di develop itu bukan saja pemain, tapi juga pelatih, tapi juga wasit. Itu bagian yang integral untuk sebuah pembinaan. Karena pelatih harus meningkatkan pemrograman latihannya, pemain harus ditingkatkan kemampuannya, wasit harus bisa memimpin pertandingan sehingga pertandingan itu berjalan dengan harmoni dan mencapai puncak penampilan bagi kedua tim yang bertanding. Itu esensi dari sebuah football development. Memang football development lainnya lebih jauh lagi, sepak bola wanita, futsal dan lain sebagainya. Tapi kita ambil yang 3 itu untuk pemain, untuk pelatih dan untuk wasit. Jadi wasit yang memimpin usia muda itu akan berbeda, apalagi usia dini akan juga berbeda. Aturannya dibuat tersendiri dan sudah dipelopori oleh Pak Yopi dan Pak Edi Simon. Itu sudah dibuatkan, bukunya masih ada, bisa dikembangkan, dibuat kekiniannya, mengikuti zaman, perkembangan zaman. Bagaimana sampai waktu itu Bang Roni Patria Nasrani sebagai yang eksekutor pembinaan itu membuat dalam bentuk SSB? Ya, itu kalau pada saat Bang Yopi, Bang Edi pun sudah mulai ada pendataan SSB sebetulnya. Tapi pada periode kepengurusan berikutnya setelah Pak Aswar di Pak Agung, Pak Roni pembinaan usia muda itu lebih menajamkan pembinaan. Pertama untuk meningkatkan kualitas pemain dan pelatih. Kemudian juga dibuatkan desain kompetisi yang berbeda dengan yang dewasa. Untuk usia dini, untuk usia muda itu berbeda. Sehingga hasil akhir yang didapat itu lebih mengena lah. Seperti itu yang diinginkan. Kalau bisa terus tradisi sampai sekarang sudah lebih tinggi lagi. Kaitannya saya sebelumnya saya sampaikan soal basic pembinaan, fondasi. Kalau itu diperkuat, menurut saya akan jauh lebih maju. Karena basic ini seperti tadi saya cerita di Jakarta ada Remtar, ada tokohnya Bung Jul Lambert. Malah asistennya Pak Imang juga masih ada sampai sekarang. Itu ilmu-ilmu zaman itu harus diambil, digali sebagai basic, kemudian dikembangkan kekiniannya atau diupdate, disesuaikan dengan sepak bola modern. Menurut saya akan lebih mengena.
Ada 2 referensi yang bisa digunakan. Yang utamanya tentu dari FIFA karena di sana ada panduan buat grassroots dan youth. Kemudian dikembangkan dengan basic, dulu kita sudah sampai mana, sekarang harus sampai mana. Jadi dulu selalu banyak menghasilkan pemain yang berkarakter. Sekarang pemain yang berkarakter itu jumlahnya makin berkurang. Memang pembinaan program latihannya, pelatihnya ditingkatkan, ada lisensi dari mulai D, C, BA-nya udah hebat lah menurut saya. Tetapi membangun karakter itu sebuah sisi yang lain yang harus beriringan bersamaan dengan peningkatan pembinaan teknisnya. Ya, skill-nya. Seperti itu. Nah, saya ingat waktu zaman-zaman awal-awal 2000-an, waktu itu Bang Roni di Pembinaan Usia Muda, sering menjadi barometer itu ketika beliau itu membangun ASIOP. Ya, dimulai dengan membangun ASIOP. Membangun ASIOP, dan itu diyakini adalah implementasi dari konsep yang dibikin oleh Om Yopi dan Om Simon. Nah, itu bagaimana bisa Kang Awan ceritain? Digabungkan dengan panduan football development-nya FIFA. Menurut saya ASIOP pada awalnya dibuat dan bermarkas di salah satu lapangan Senayan di sana bersama Pak Bob Pipi. Menurut saya sudah luar biasa. Mestinya itu dijadikan rujukan dan menjadikan akademi yang lain, karena dia menggunakan nama akademi atau SSB yang lain, bisa juga berbuat yang serupa dengan menajamkan basic pembinaannya. Visi bermainnya, pada waktu Bang Roni cerita juga soal visi bermain, soal karakter, karena hanya itu yang bisa menjadikan dia mencocokkan dirinya sendiri, bukan sekedar teknik tapi karakter bermain. Ya, saya ingat waktu itu Bang Roni datang ke daerah-daerah selalu membawa contoh bagaimana pembinaan usia muda, SSB dan segala macam. Refernya adalah ke ASIOP yang beliau. Ya, karena itu percontohan buat saya. Percontohan. Nah, selanjutnya adalah kalau nggak salah awal 2000 sudah mulai ada festival-festival yang dibangun, yang akhirnya menjamur seperti saat ini. Mungkin Kang Awani bisa lebih elaborasi seperti apa waktu itu perkembangannya dan perjalanannya. Ya, mulai dari tahun 2000 memang perkembangannya pesat. Jadi di setiap tahun sampai sekarang, sampai sebelum pandemi Covid lah ya, itu makin berkembang, lebih banyak jumlah festival di mana-mana, bukan saja di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar yang kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil banyak. Menurut saya kuantitas kita itu sudah memadai. Cuma bagaimana kita mendapatkan kualitas dari kegiatan kuantitas yang sudah memadai, itu PR lain. Sehingga kalau ajakan saya semua pelatih setelah dia punya pegangan Villanesia, sudah punya pegangan ketika dia kursus entah D, B, C, A, license, harus ditambah pengembangan football development-nya lebih tinggi lagi. Karena panduan FIFA-nya jelas ada di football development untuk usia dini dan usia muda. Khusus untuk usia dini malah bukunya sudah tersedia. Kita tidak harus ikut ke FIFA juga, tinggal di-download di FIFA bisa keluar. Dan usia muda juga bisa. Sehingga kalau itu dimatangkan, dipadukan, kita kesulitannya kalau cuman mengandalkan referensi yang satu. Referensi satu karena dia seorang pelatih yang punya lisensi, tentu berpegang pertama kepada ketika dia sedang mengikuti kursus. Oke. Tapi juga referensi ketika FIFA punya panduan football development juga harus diikut. Apalagi harus ada, kalau ada pembaruan. Kemudian kita punya Villanesia. Menurut saya ini tuh suatu kaitan yang berurutan yang kalau diterapkan dengan murni, konsekuen, bisa menghasilkan pemain. Membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemajuan sepak bola kita yang akan datang. Karena kita tidak bisa menyerahkan, nanti sajalah dibina pada saat dia dewasa di klub pro atau timnas. Karena dia harus punya fondasi yang kuat. Jadi tidak ada lagi pertanyaan dari kita atau seperti kita merasa kecewa, kenapa ya waktu usia dini, usia muda hebat, usia dewasa kita balik, jangan yang di PSSI-nya tidak bisa atau kurang bisa, di sana coachnya hebat pasti, apalagi ada coach asing. Nah, di sini kita bebenahnya di namanya basicnya, fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya kuat, ibarat kita mau bangun gedung tinggi, mau bangun berapa puluh lantai pun kalau fondasinya kuat bisa. Tapi ini karena fondasinya kurang kuat, ketika dibawa ke sini dia kurang bisa mengembangkan permainannya. Karena
seperti saya ingat selalu sahabat baik saya Bang Roni itu karakter Bang Iswadi juga. Kalau ngobrol kita bertiga, kita dulu sering diskusi tentang pemain yang memenuhi syarat untuk mengikuti sebuah kompetisi. Kira-kira kita obrolnya itu seperti itu. Karena Bang Is waktu itu mantan direktur kompetisi, saya direktur kompetisi, Bang Roni direktur pembinaan usia muda. Kita suka diskusi bagaimana cara bisa menghasilkan pemain seperti zamannya dia sekurangnya, atau zaman yang di atas Bang Roni, Bang Is, artinya bisa sampai ke Asian Games perunggu gitu sekurang-kurangnya. Obrolan itu harus dimulai seperti itu. Dan generasi sekarang juga di lingkungannya masing-masing harus bicara terus menggali bagaimana mendesain ulang, bagaimana kita meningkatkan sebuah kualitas, bagaimana ilmu yang sudah didapat ditambah lagi. Kalau saran saya harus belajar juga yang namanya statistik sepak bola. Yang keduanya analisa pertandingan atau buat pelatih analisa teknis. Kalau dua ini sudah dia kuasai, dia pemain yang dia binanya itu tahu perkembangannya dari waktu ke waktu. Sudah maju seberapa, kalau kurang atau mundur sebelum berapa, diperbaikinya harus seperti apa. Kalau dia harus ditingkatkannya seperti apa. Kalau saya ingin setiap pelatih itu punya asisten yang bisa ngurusi statistik, terus bikin materi dasar, analisa, ya, karena itu rekam jejak namanya. Kalau kita melatih begitu saja, dibuat laporannya secara umum, tidak ada spesifikasi dari pemain ke pemain berbeda. Latihan pun ada latihan program umum yang bisa diikuti semua, ada yang karena dia spesifikasi kekhususan, kemampuan khusus, misalnya nendang jarak jauh misalnya. Seperti itu. Sangat teknikal yang banyak yang harus kita benahi dalam pembinaan sepak bola khususnya usia muda ini, sehingga kita bisa menjawab apa kekhawatiran orang dan apa yang digambarkan oleh, bahkan seperti kita tahu Pak Zainuddin Amali menteri sekarang, pertanyaan pertama ketika beliau menjadi menteri adalah kenapa di usia muda kita bagus, di senior itu tidak bagus ya. Jadi itulah gunanya kita mencoba mereview dari awal, dari terjadinya revolusi pembinaan usia muda pada zaman tahun 90-an itu kesininya seperti apa. Nah, kita bisa mencari apa sih yang menjadi kekurangan-kekurangan sehingga ya kita harus mengakui ini kekurangan. Kalau tidak kita akui sebagai kekurangan, kita sudah berhasil sebenarnya. Berhasil ya. Malah berhasil pun pasti tetap ada kekurangan. Apalagi ini gagal seperti itu. Nah, kita beralih ke kondisi pasca tidak adanya para suhu yang kita lihat tadi, Kang. Tidak adanya Kang Bang Roni, Bang Is, ya terakhir mungkin Om Yapi yang terakhir. Ya, pemikirnya ini. Nah, dalam kondisi sekarang kan tinggal Om Danur lah yang. Ya, sebetulnya Om Danur. Nah, harapan Kang Hawani ke depannya seperti apa? Ya, kalau saya berharap orang yang seperti Pak Yopi, Pak Edi Simon, kemudian Pak Danur itu ada penerusnya kalau beliau diganti. Dalam sebuah organisasi memang suka ada penyegaran, perubahan, itu biasa. Saya pun pernah di sana, terus nggak di sana lagi. Tetapi harus ada lagi. Jangan sampai regenerasi itu ada ya. Ya, penerusnya harus ada. Bisa seusia, bisa lebih, terserah. Kalau di sepak bola itu tidak dilihat seperti itunya. Tapi ada yang meneruskan pekerjaan. Itu pekerjaan yang maha besar. Kalau kita ingin bikin mahakarya sepak bola nasional, nanti kita berprestasi di ajang internasional, itu karya maha besarnya mulai dari desain yang bukan terputus-putus. Kalau sekarang kelihatannya yang bina tim oke, yang membina kompetisi oke, jadi kayak terputus-putus. Bekerja sendiri-sendiri. Malah kalau buat usia dini, usia muda, peraturan itu harus menunjukkan ada developmentnya. Apa yang harus dituju oleh seorang pemain di level kompetisinya ini. Jadi tidak sengaja seperti dewasa, peraturannya seperti ini, cukup pelatihnya levelnya ini ya. Itu juga sebuah development sama. Tapi ada lagi desain yang lebih, atau seperti suatu saat di dewasa juga pemain usia muda harus diturunkan sekian persen. Lebih dari itu masih ada. Jadi cukup banyak lah yang harus kita bahas. Oke Kang Hawani, mungkin ini adalah awal dari kita diskusi kita. Banyak hal yang bisa kita kupas dan kita akan memberikan informasi-informasi dan diskusi ini kepada seluruh para pembina usia muda depan, dan mohon tidak bosan-bosan kita undang berikutnya untuk topik-topik yang cukup berguna. Minimal dengan cara seperti ini kita ingin merubah persepak bolaan kita di masa depan. Oke, para
Guns Mania sampai di sini, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan ditaruh di komen dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam pembinaan. Salam pembinaan. Halo sahabat GAN, demikianlah pembahasan yang telah kita ikuti bersama. Jadikanlah channel ini sebagai sarana tukar-menukar informasi dalam pembinaan sepak bola usia dini dan usia muda. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau hal-hal yang ingin diulas dalam lingkup pembinaan sepak bola usia muda dan usia dini, silahkan ditulis di kolom komentar. Kami akan jadikan bahan untuk menjadikan materi video selanjutnya. Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan jika ada materi-materi baru yang kami sajikan. Stay tune di channel Garuda Anak Nusantara. Salam pembinaan.